Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Seperti biasanya kita awali dengan pesan healing. Dan pesan healing hari ini adalah magical blessings, berkah keajaiban. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. Apapun yang kamu kerjakan, ya, kamu tuh diberkati. Para peri pembawa berkah gitu ya, para peri pembawa berkah ada di sekitar kamu memberikan berkah itu kepadamu. Dan para peri juga berkata bahwa kamu pun juga bisa memberikan berkah kepada orang lain ya. Jadi banyak berkah yang kamu terima hari ini dari semesta melalui para peri, dan kamu pun juga bisa membagikan berkahmu kepada orang lain ya. Oke. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya, ada pesan moon atau perception. Yang kedua, aku tarik dulu aja semua kartunya. Aku tarik 3 kartu pesan semesta. Yang kedua, first source atau arrival. And then yang ketiga, sixth house, rumah ke-6 atau sustainability. Untuk pesan yang pertama, hari ini aku menggunakan kartu astrologi oracle card ya. Moon, bulan, perception, dimana bulan atau moon menaungi zodiak Cancer, zodiak yang paling suka akan merawat sesuatu gitu ya, zodiak yang paling nurturing. Cancer juga dikenal dengan zodiak, dengan ibu dari semua zodiak ya, zodiak yang cenderung senang merawat, memelihara, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian gitu ya, dengan segala kelembutannya dan emosionalnya ya. Emosionalnya ini bukan emosional meledak-ledak ya, emosional yang penuh dengan simpati, cinta kasih, dan belas kasihan gitu loh. Nah, pesan dari perception dan moon atau bulan ini, seperti yang kita lihat kalau dari bumi ya, bulan sama matahari kok sepertinya besarnya sama. Nah, itu persepsi kita dari ketika kita melihatnya dari bumi. Padahal pada faktanya secara ukuran matahari itu lebih besar daripada bulan. Nah, itu loh yang namanya persepsi
kita jangan hanya melihat sesuatu hal itu berdasarkan logika aja gitu, tetapi juga amati kebenarannya. Nah, ketika kita berhadapan, berdealing dengan siapapun, kita mesti bisa menyelami seseorang itu ya, atau siapapun yang berdealing atau berhadapan dengan kita. Jangan hanya melihat dari luarnya aja, oh orang ini tampak baik-baik aja, tapi selami emosionalnya, cara dia bertutur kata, apakah dia kelihatan happy, pasti kita bisa yang ngerasain, nih orang kayaknya senyumnya palsu, sebenarnya dia penuh dengan kesedihan, tapi dia pura-pura happy gitu misal. Atau nih orang sebenarnya nggak marah beneran kok, hanya ngegertak gitu. Dalam hati sih sebenarnya dia nggak yang marah banget. Nah ini loh yang maksudnya itu selami ya, selami rasakan. Jangan hanya melihat logik aja, tapi juga rasakan perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita atau siapa yang kita hadapi hari ini. Ya, oke. Yang kedua, first house, rumah pertama, arrival. Dalam astrologi, rumah pertama ini berbicara atau membahas tentang ketika kita pertama kali dilahirkan ya, atau ada di dunia ini. Bagaimana sikap kita, tindakan kita, karakter kita. Nah, diimplementasikan di kehidupan saat ini ya, ketika saat ini kita udah dewasa, ketika kita memasuki suatu lingkungan baru ya, mau itu di pekerjaan, di satu circle, komunitas, organisasi gitu ya, atau mungkin ada event acara tertentu gitu ya. Nah, otomatis kita mesti memberikan kesan baik ya, terutama kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Kita tuh baru pertama ketemu, baru pertama kenal. Nah, kita mesti bisa memberikan kesan baik ya. Dressing, berpakaian yang sopan, menarik gitu ya, wangi, rapi gitu kan. Terus kemudian juga menyenangkan kan, kalau misalkan kita di tempat baru, didatang di suatu acara terus kitanya jutek ya, orang kan pasti mau ngedeketin juga segan ya, takut gitu loh. Nah, kita ciptakan pesan impresi yang baik ya, dimanapun ketika kita memasuki suatu lingkungan baru, acara, circle ya, atau apapun lah yang dimana di situ banyak orang-orang baru yang belum mengenal kita, ciptakan kesan yang baik gitu ya. Pesan selanjutnya, six house, sustainability ya. Rumah keenam ini berbicara tentang keseharian kita ya. Setiap harinya kita pergi kemana, kita ngapain aja ya. Misalkan setiap harinya kita bangun tidur, menyiapkan sarapan, memasak, mandi, berdandan, kemudian bekerja. Sore hari melakukan aktivitas hobi, mungkin ada yang ke gym, ada yang ke kursus apa, ambil kelas apa, kayak gitu. Atau ketika weekend atau hari libur gitu ya, aktivitas kamu bercocok tanam, mungkin berkebun, atau olahraga, mungkin ke gym atau berenang. Nah, segala keseharian kamu itu lakukanlah dengan bahagia dan dengan fokus ya. Jadi nggak terasa capeknya. Sama halnya ketika kita bekerja, kan kesehariannya kan rutinitasnya sama ya, sesuai dengan job desk-nya kita. Nah, kalau kita fokus, kita happy gitu, kita suka ya, kita nggak akan terasa tertekan ya. Kalaupun capek wajar, capek fisik ya, istirahat, tidur, bangun udah segar gitu kan. Tapi kalau kita merasa tertekan, kita terpaksa, otomatis nggak cuman badan aja yang capek, tapi pikiran juga. Nah, kalau pikiran tuh udah susah ya. Intinya lakukan aktivitas kamu sehari-hari, keseharian kamu, mau itu pekerjaan rumah, dalam pertemanan, atau hobi gitu ya, atau kamu ikut dalam komunitas ya, atau community,
Harus yang memang benar-benar sesuai dengan passion kamu, kamu suka, kamu happy, kamu enjoy. Kalau dalam suatu lingkungan itu kamu sudah nggak enjoy, jangan dipaksakan. Karena kita melakukan segala sesuatu hal itu harus dengan tulus, supaya hasilnya maksimal, kita juga nggak tertekan, batin kita juga nggak tersiksa gitu ya, mental kita juga sehat ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Untuk energi hari ini, ya, The Wheel of Fortune, roda keberuntungan sedang berputar berada di atas. Hari ini kamu dilimpahi hoki segala keberuntungan dan Dewi Fortuna bersamamu. Bahkan ketika dalam kesulitan pun ya, ibaratnya tuh selalu ada aja pertolongan atau bantuan. Nah, ini sinkron dengan pesan healingnya, di mana hari ini kamu dikelilingi dengan banyak berkah. Nah, ketika kamu mendapatkan keberuntungan, jangan lupa untuk berbagi berkah itu ya. Oke. The Moon. Nah, ini sinkron dengan pesan semestanya, Moon ya, tentang persepsi yang terkadang satu sama lain itu berbeda. Maka jangan hanya melihat dari luarnya aja, tapi rasakan lawan bicaramu. Rasakan orang-orang yang berdealing dengan kamu, feel-nya ya. Itu keadaan yang sebenarnya. Karena yang tampak dari luar itu terkadang fake itu. Dan andalkan intuisimu sebelum kamu mengambil suatu tindakan atau memutuskan tentang sesuatu hal ya, dan ikuti hari ini apa petunjuk dari intuisimu, ikuti. Kita tuh tiap saat itu pasti ada kok, kayak berasa ada yang menggerakkan. Nah, itu yang namanya intuisi. Oke. Dan Moon ini energi zodiak Cancer ya. Kamu mungkin berzodiak Cancer atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Cancer. Ya. Di sini ada kartu Death. Ini energi zodiak Scorpio. Mungkin kamu berzodiak Scorpio atau kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio ya. Ada hal-hal yang memang harus kamu akhiri supaya kamu nggak terbebani. Contoh nih, kamu punya bisnis atau usaha, ya memang udah stuck, nggak profit, mangkrak ya, katakanlah seperti itu. Nah, daripada kamu makin merugi, ya udah cut off aja, selesai ya. Apa namanya, inventaris atau aset yang ada bisa kamu alihkan. Mungkin kamu mau jual atau kamu mau buka usaha lain ya, yang mana masih bisa terpakai kamu pakai. Kalau memang nggak dipakai bisa kamu jual, at least masih ada uang untuk modal kamu selanjutnya daripada kamu terus-menerus merugi. Nah, sama halnya dengan suatu hubungan. Kamu mungkin merasa nggak bahagia, kok kayaknya mau dimanfaatin terus, kok aku tekor terus ya, kok malah, maaf ya, setelah punya pasangan nggak malah makmur, kok malah nggak punya apa-apa, kasarnya seperti itu ya. Ya kan namanya pasangan itu ya, satu sama lain mesti saling support, mesti jadi gitu kan. Kalau sampai salah satu merasa atau kamu ya merasa bahwa kok makin terpuruk, kok makin nggak karu-karuan, ya artinya ini harus selesai. Ini udah kayak apa ya, ketika kamu merasakan nggak bahagia, apalagi kebingungan, apalagi sering galau, overthinking terus, itu sebenarnya sudah petunjuk, itu intuisi, itu petunjuk bahwa ini hubungan memang sudah toksik. Nah, ini mesti diakhiri gitu ya. Ibaratnya nih, hubungan toksik itu seperti pohon yang udah mati. Kamu mau pupuk, kamu mau siram, mau apa segala macam, pohonnya aja nggak mau bertumbuh ya. Ini diibaratkan pasangan kamu yang toksik ya. Nggak mau bertumbuh, nggak mau berkembang, diajak maju nggak bisa, dinasehatin nggak mau, dibilangin juga ngamuk-ngamuk kayak gitu, atau kalau enggak iya-iya aja tapi no action. Ya lebih baik kamu menanam pohon baru ya, hidup dengan dirimu sendiri
gitu loh. Nah, ini misalkan dalam suatu hubungan, oke, atau dalam suatu pekerjaan di mana ini pekerjaan udah toksik banget, mungkin secara income udah nggak masuk lah ya, dibanding dengan energi dan tenaga yang kamu keluarkan, ya kamu mesti cari, ibaratnya cari pekerjaan baru atau pohon baru yang subur ya. Mengakhiri sesuatu hal itu sama halnya dengan mencintai dirimu sendiri. Kita tuh kalau nggak diri sendiri, siapa yang mencintai kita gitu kan. Kita berharap dicintai oleh orang lain, nggak ada yang abadi. Energi perasaan tuh bisa berubah ya, bisa pasang surut. Nah, sayangilah dirimu, jangan biarkan dirimu seperti pohon yang mati ini. Oke, kita lanjut ya. Yap, the star. Oh, ini lengkap ya. Ada the moon, ada the star. Finally, ada solusi dari permasalahan-permasalahan kamu. Kalian yang sempat bermuram durja gitu ya, entah ada masalah apa, entah lagi bad mood apa, lagi galau apa gitu. Hari ini ya ada something, ada sesuatu yang datang, yang dihadirkan, membuat kamu happy, tersenyum lagi, ketawa lagi ya. Ibaratnya kemarin-kemarin tuh langitmu tuh mendung, nggak ada bintang, gelap kan. Nah, hari ini tuh langitmu ada bintang ya, terang nih ya. Kemudian ada rezeki ya, ada rezeki ya, tentu saja ini sinkron dengan roda keberuntungan tadi ya, ada rezeki. Nah, ini 4 kartu semuanya kartu major loh ya. Kayaknya baru kali ini, semoga yang terakhir ini juga kartu major ya nanti ya. Nah, The Star ini energi zodiak Aquarius ya. Kamu mungkin berzodiak Aquarius atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aquarius ya, ada kebahagiaan. Terus juga dari ketiga kartu ini ya, The Moon, Death, sama The Star. Ini kartu spiritual ya. Jadi dari sisi spiritual kamu sudah makin berkembang, kamu bisa menjadi seseorang yang lebih ikhlas, acceptance, lebih sabar, lebih bijaksana, dan yang pasti intuisi kamu tuh udah lebih tajam, lebih kuat. Dengan kita menjalani aktivitas kita dengan berdasarkan intuisi, kita akan diselamatkan gitu ya dari hal-hal yang merugikan atau dari hal-hal yang salah gitu. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Dan sepertinya kalau di sini ada keberuntungan ya, intuisimu yang semakin kuat. Nah, ketika kamu intuisimu mengarahkan bahwa kamu harus mengakhiri sesuatu, entah itu hubungan, pekerjaan, bisnis, usaha atau hal apapun ya, ketika itu berdasarkan dari intuisimu, maka di sini kamu mendapatkan pengganti. There is something better ya. Ada bintang setelah, ibaratnya itu pohon kamu setelah mati, kamu menanam lagi. Nah, ini bersinar ya. Udah pohon kamu tumbuh subur plus bersinar, pohon-pohonmu ini yang kamu tanam tuh disinari bintang-bintang. Nah, analoginya tuh seperti itu. Ya, oke. Semoga nih kartu major lagi. Yap. Oh, ternyata bukan. Oke, nggak apa-apa. Ini juga energi positif ya. King of Swords. Kamu akan dengan bisa tegas, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Yang artinya kamu nggak mau lagi dimanfaatkan, dimanipulatif, dirayu untuk hal-hal yang menurut kamu nih salah, untuk diarahkan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kamu udah nggak bisa, kamu udah bisa tegas. Bahkan untuk kehilangan seseorang pun kamu pun nggak takut gitu loh. Kamu yakin, kamu udah percaya karena sisi spiritual kamu tuh udah makin bertumbuh ya. Jadi kamu nggak pernah takut ketika kamu mau ditinggalin pasangan, mau ditinggalin temen ya, karena kamu udah self love dan kamu selalu yakin jika ada yang pergi artinya bakal ada yang datang
dan justru lebih baik gitu loh ya. Oke, next kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya, embrace. Through each other, you find the missing pieces. Jika kamu dengan seseorang sempat terpisah, maka kamu dan dia akan menemukan satu sama lain, akan terkoneksi lagi satu sama lain dan berdua menyatukan kembali ya. Apa namanya? Pieces itu serpihan-serpihan apa ya? Serpihan-serpihan yang sempat hilang. Nah, ini tuh kayak simpelnya sih, pernah kamu terjadi kesalahpahaman dengan seseorang yang padahal kamu dan dia itu saling mencintai. Nah, karena kesalahpahaman itu kalian sempat terpisah. Akhirnya hari ini semesta memberikan jalan, kalian terkoneksi lagi dan satu sama lain tuh menyatukan lagi puzzle-puzzle yang sempat tercerai-berai gitu loh ya, yang artinya ada klarifikasi, ada apa ya, penjelasan, saling pengertian satu sama lain dan solusi. Jadi puzzle yang sempat tercerai-berai itu disatukan kembali oleh kalian ya, kamu dan dia. Oke. So, kita lanjut untuk angel message, pesan malaikat atau angel answer. Jadi jika kamu sedang manifestasikan atau memperjuangkan atau ingin mewujudkan sesuatu hari ini, kamu apa ya istilahnya tuh, kamu ucapkan aja dalam hati. Nah, kita akan lihat apa jawaban dari para malaikat ya. Wow, jawabannya big happy change ya. Ada perubahan besar yang akan membuat kamu tuh happy banget atau sangat bahagia, yang artinya saat ini apa yang sedang kamu manifestasikan ini akan terwujud ya. Ibaratnya tuh gini, satu contoh, kamu saat ini sebelumnya kamu merasa stuck dengan karir atau pekerjaan kamu. Kemudian kamu berusaha, kemudian kamu memanifestasikan ingin adanya karir yang lebih baik dan pekerjaan yang baru ya. Kamu sedang memanifestasikan itu. Nah, ternyata di sini Angel menjawab, yes, kamu bisa ya. Big happy change. Nah, big happy change ini bisa di mana situasi di pekerjaan kamu ada perubahan-perubahan yang mana ini memberikan keuntungan buat kamu, atau karena usaha kerja keras kamu mencari pekerjaan baru, situasi berubah di mana kamu mendapatkan pekerjaan baru dan itu membuat kamu happy karena lebih baik ya, segala situasinya, mungkin dari salary-nya, kesejahteraannya mungkin di situ lebih baik. Makanya ada sebuah perubahan besar yang membuat kamu happy. Nah, itu contoh ya, karena nggak semua orang mungkin saat ini sedang memanifestasikan karir, mungkin ada yang sedang memanifestasikan pasangan gitu kan, atau keuangan atau bisnisnya. Oke. Yang terakhir, untuk afirmasi atau pesan inspiratif hari ini, ya, transformation. Nah, aku rasa ini afirmasi ya. Ini sinkron dengan katudet tadi, dimana ketika kamu membuang pohon yang mati, maka akan tumbuh pohon baru. Nah, part of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Bagian-bagian dari perubahan yang terjadi dalam hidupku ya, mungkin beberapa tidak nyaman, terasa tidak nyaman, tetapi aku punya kekuatan untuk melalui ini semua ya. Afirmasikan itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.